Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya tidak akan membahas tentang liga, tapi lebih ke timnas, tim nasional Indonesia. Jadi ada yang tanding kemarin, yaitu U16 kemarin Rabu, semifinal lawan Myanmar. Jujur aja untuk timnas U16 ini sebelum semifinal aku nggak tertarik nonton sih. Jadi karena pertama pelatihnya bukan Coach Sintayong, buat pelatih utama tapi Bima Sakti. Jadi ini mantan pemain timnas, tapi juga sebenarnya sebagai pelatih waktu itu masih belum bagus amat sih, soalnya ini bukan bekas pecatan apa itu timnas senior. Jadi dia pernah menangani timnas senior Bima Sakti ini, tapi dipecat tahun 2018 gitu. Nah, dan juga apa itu, selain itu ya juga berkaca pada timnas U19 yang digadang-gadang orang, wih ini bakal lolos ke final atau bahkan juara nih, mudah ini soalnya juga Indonesia sebagai tuan rumah, tapi ternyata gagal di kompetisi ya. Ya ini namanya kompetisi AFF, ini khusus negara Asia Tenggara kayak gitu. Tapi ternyata setelah itu menang 9-0 sama 2-1, aku pikir wah ini ada prospek nih. Berarti dan pelatihnya juga gak buru-buru amat. Pelatih Coach Bima Sakti itu, aku sempat lihat di suatu media, dia pintar memotivasi pemain, dia menerapkan disiplin, dan dia juga cara motivasi bagus. Jadi kayak pemain itu dikasih kayak pas lawan Vietnam itu dikasih kayak apa itu, foto keluarga, kayak dibilang ini loh, lihat keluargamu itu main buat keluarga ini, lu harus banggakan orang tuamu gitu. Coach Bima Sakti ngomong gitu karena makanya mereka semangat bermain. Oke, kembali ke semifinal. Semifinal aku lihat pertandingannya dari awal sampai akhir. Ya apa ya? Jujur aja kalau secara permainan masih banyak yang kurang sih. Entah mungkin karena aku yang berekspektasi tinggi atau apa. Ya ini soalnya masih U16 sih, masih muda banget. Ini yang main tuh masih sekolah semua istilahnya. Jadi ya masih bisa berkembang lah. Ya ada beberapa hal sih yang kurang. Pertama, banyak umpan lambung. Ini masalah klasik di timnas Indonesia. Banyak nggak sabaran. Jadi mau cepat-cepat ke depan, mau cepat-cepat ke tiga. Padahal kalau membangun serangan, tidak hanya umpan lambung, tapi juga bisa dengan umpan pendek, tapi umpan terobosan bisa datang. Kenapa harus lambung gitu? Harus lebih sabar. Sekarang zaman sepak bola gitu, jadi bangun serangan lewat umpan-umpan pendek dan jarak pemain lebih dekat gitu. Kedua, kekurangannya adalah gagal memaksimalkan peluang. Ya ini juga masalah di apa itu timnas senior gitu dan timnas U19. Jadi gagal memanfaatkan peluang. Apalagi lawannya ini Myanmar. Myanmar ini timnya hancur ini. Maksudnya tim 16 itu pegang bola lebih dari 5 detik nggak bisa mereka. Jadi 5 detik pegang bola kerebut timnas, 5 detik kerebut lagi gitu. Apalagi kipernya pendek. Ini kipernya Myanmar itu segini, gawangnya itu segini. Ya gitu. Itu ilustrasinya. Tapi ada beberapa juga aku apresiasi dari pemain timnas ini, yaitu mereka berani ngepres. Myanmar pegang bola, ngepres terus, rebut bola. Ya ada beberapa kali kombinasi juga di lumayan. Dan juga apa itu, sekarang mereka juga ya terutama mentalnya sih yang sudah kuat mereka. Ini terbukti, jadi Myanmar kan unggul dulu lewat gol. Ya gol Myanmar dulu lewat itu juga lewat kesalahan pemain timnas, jadi kiper sama backnya. Kemudian di babak kedua mereka menyamakan lewat tendangan bebasnya si Rizky gitu. Habis itu adu penalti. Nah, adu penalti ini kan bukan lagi faktor open play, tapi ini kan murni tergantung mental kan. Dan bagusnya 5-5 penendang Indonesia berhasil cetak gol, sedangkan Myanmar satunya keblok sama kiper. Jadi ya selamat ya buat timnas Indonesia, lo juga semifinal, nanti akan menghadapi Vietnam lagi. Vietnam berhasil ngalahin Thailand 2-0 by the way di semifinal. Jadi ya walaupun kita kalahkan Vietnam di babak grup, tapi kita jangan remehkan. Kita tetap harus waspada dan memberikan yang terbaik, dan yang pasti harus berbenah dalam sistem permainan gitu sih. Ya itu saja pembahasan buat timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton.